Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Bani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 12 Lusukun, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Safrida, dan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Zulfan Fadli. Assalamualaikum Bu Safrida. Waalaikumsalam Bu Sri Bani. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya Bu Safrida, kita hari ini mengadakan pasca observasi Bu ya. Setelah kita mengadakan supervisi kelas kemarin itu, saya akan nantinya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses pengajaran kita, pengajar Ibu yang ada di dalam kelas kemarin itu. Nah Bu Safrida, sebagai tujuan pasca observasi kita pada hari ini adalah untuk mengevaluasi proses pengajaran Ibu yang Ibu lakukan di dalam kelas gitu kan. Apakah proses pembelajaran Ibu itu sudah baik atau belum? Nah Bu, sebagai pertanyaan pertamanya, bagaimana perasaan Ibu setelah mengadakan supervisi kelas kemarin itu? Coba Ibu ceritakan sedikit. Baik, perasaan saya saat itu melakukan observasi karena baru pertama kali ya Ibu observasi langsung, jadi ada perasaan kaku, tegang juga ada. Tapi alhamdulillah hasil observasinya berjalan baik dan siswa kita juga antusias kan Bu? Iya. Alhamdulillah Bu ya, supervisinya berarti berjalan dengan lancar kemarin itu Bu. Ibu pun percaya diri walaupun mulanya agak kaku-kaku gitu Bu ya. Ya alhamdulillah Bu ya. Anak pun kemarin tuh nampak juga antusiasnya untuk belajar Bu. Kemudian Bu, bagaimana dengan area pengembangan Ibu? Area pengembangan yang sebelumnya kan udah direncanakan gitu Bu. Apakah udah sesuai seperti yang Ibu harapkan? Coba Alhamdulillah Bu, untuk tujuan pembelajaran kita kemarin tercapai dengan baik. Dimana tujuan pembelajaran itu kan ada dua ranah kemarin kita buat, yaitu ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Dalam ranah pengetahuan, peserta didik harus mengetahui bagian daripada jam analog tadinya. Ya, dan alhamdulillah siswa sudah mengetahui yang mana bagian-bagian daripada jam analog. Kemudian yang mana itu jarum-jarumnya, jarum untuk menit, jarum untuk detik, dan jarum untuk jam itu sendiri. Sedangkan untuk keterampilannya, alhamdulillah siswa juga sudah mengetahui perbedaan-perbedaannya, satu jam berapa menit, kemudian dari menit ke berapa detik. Kemudian saya aplikasikan lagi dengan soal-soal dengan aktivitas sehari-hari dari sekolah ke rumah, sudah alhamdulillah siswa sudah bisa sesuai dengan berarti area pengembangan yang Ibu harapkan gitu tercapai Bu ya. Di pengetahuan juga udah tercapai, anak-anak itu udah mengetahui mana jam gitu, karena kan gimana ya, Ibu kan bawa terus medianya ke lokal yang gitu Bu ya. Kemudian di ranah keterampilannya juga anak itu bisa menyebutkan langsung kayak gitu ya ke depan kelas gitu, mempresentasikan gitu Bu ya. Oke, bagus sekali itu Bu. Kemudian Bu, dari supervisi kelas yang sudah kita lakukan tersebut, apakah ada dampak positifnya kepada Ibu atau dan kepada anak itu sendiri Bu? Gimana? Alhamdulillah untuk dampak positif bagi saya sendiri ya Bu. Tadi disebutkan saya lebih percaya diri dengan ada observasinya ini, saya lebih percaya diri. Kemudian ada permasalahan dalam pembelajaran juga saya lebih tahu dan saya mengetahuinya. Kemudian siswa itu sendiri pun saya lihat lebih antusias dan kelasnya pun semakin hidup. Jadi ada yang pasif siswanya semua. Ya, berarti kan dengan adanya supervisi Ibu pun jadi percaya diri gitu, anak juga integral kayak tadi juga gitu Bu ya. Oke, kira-kira ada nggak hal lain yang Ibu rasakan gitu, yang membuat Ibu merasa puas gitu, senang gitu, selain daripada yang itu tadi Bu? Ada Bu, itu salah satunya yaitu tujuan pembelajaran tadi. Karena kan kunci utama kita tujuan pembelajaran tadi. Dimana tujuan pembelajaran tadi tercapai sesuai seperti yang saya inginkan, dari ranah pengetahuannya, kemudian dari ranah keterampilannya. Ya, berarti kan karena memang tujuan kita pertama pun ya tercapai tujuan pembelajaran kita. Berarti kalau tujuan pembelajarannya udah tercapai ya tentu kita puas gitu Bu ya. Berarti tujuan pembelajarannya tercapai, Ibu bilang gitu puas gitu, dan senang gitu. Kemudian Bu, dari proses yang sudah Ibu lakukan tersebut, apakah ada yang perlu Ibu tingkatkan gitu Bu? Sepertinya ada Bu, setelah saya perhatikan dalam strategi pembelajarannya. Tadi saya mungkin ada kekurangan di mana kelompoknya lebih kecil, maksudnya siswanya lebih banyak tapi pengelompokannya lebih kecil, jadinya di situ tidak
kelompok lebih besar. besar Saya gitu Bu ya. 7 sampai 6 siswa. Tapi kemarin itu cuma 3 kelompok, Iya. tapi dalam satu kelompok tuh sampai terlalu banyak. Akhirnya pelajaran nggak tercover menurut Ibu gitu ya. Gitu kan. Berarti kemudian Bu, gini Bu, mengenai keaktifan murid pada saat melakukan diskusi, menurut Ibu bagaimana kemarin Bu? Apakah sudah sesuai seperti yang Memang keaktifan siswa ada sebagian yang aktif, ada sebagian yang tidak aktif. Itu tadi kendalanya di mana terlalu banyak siswa dalam satu kelompok, dalam kelompoknya. Jadi saya kan menerapkan tutor sebaya tadi. Mereka lebih fokus ke teman itu aja yang tampil. Nah, yang lainnya tidak mau tampil, sementara di situ tidak aktif siswanya. Ada yang aktif, tetapi ada juga yang kurang aktif. gitu? Oh iya, berarti kan karena gimana ya, di dalam kelompok itu kan ada buat tutor sebaya. Akhirnya kan yang tampil-tampil pun selalu orang yang bisa itu. Akhirnya nggak bisa, berarti mengandalkan temennya gitu maksud Ibu ya. Gitu ya. Oke, jadi Bu, kedepannya langkah yang Ibu ambil agar siswa bisa aktif semua dalam pembelajaran itu apa tuh? Maka yang saya ambil yang pertama, kalau bisa ya Bu, dan saya akan terapkan mulai ke depan. Saya tidak hanya melihat pembelajaran berdiferensiasi itu hanya pada gaya belajarnya saja, tapi tingkat kemampuan siswanya juga harus saya perhatikan. Di mana ada siswa dalam satu kelompok itu saya belum memperhatikan ini mana siswa yang bisa, mana siswa yang tidak bisa dengan kemampuan yang rendah, tinggi atau sedang, gitu kan Bu. Jadi kedepannya saya harus lebih fokus lagi, gayanya juga saya terapkan, kemampuannya juga saya terapkan, dan saya bisa lebih fokus ke siswa yang kurang aktif tadi. Saya bisa lebih tahu yang mana siswa yang aktif, yang tidak aktif. Oke, bagus sekali itu Bu. Berarti jadi kedepannya Ibu berencana selain pelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya berdasarkan gaya belajar murid aja. Berarti Ibu juga mempertimbangkan tingkat kemampuan siswanya gitu Bu ya. Berarti biar Ibu bisa fokus kepada anak-anak yang kemampuannya lebih rendah gitu Bu ya. Bagus sekali itu Bu. Kemudian Bu, kira-kira kedepannya untuk realisasi ini kapan Ibu laksanakan tuh? Insya Allah Bu, setiap pembelajaran saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena saya melihat siswa kalau kita tampilkan pembelajaran menggunakan media yang menarik, dia malah lebih antusias, lebih semangat. Jadi insya Allah kedepannya saya terus akan menerapkan pembelajaran. Ya bagus Bu. Saya tunggu Bu ya cerita-ceritanya yang enak-enak lah, yang pokoknya yang asik-asik dari kelas Ibu ya. Kan pokoknya yang menyenangkan lah dari kali Bu. Terima kasih Bu Safrida ya. Demikianlah percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Safrida. Mungkin ada masukan dari Bapak pengajar praktik saya Pak Jurusan Fadli, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Sribani selaku CGP dan kepada rekan sejawat Ibu Safrida ya. Dalam hal ini saya melihat ya Ibu Sribani selaku CGP progresnya sangat baik sekali. Artinya pembelajaran yang sudah diterapkan selama ini dapat diaplikasikan kepada rekan sejawat ya. Artinya di sini juga saya bisa melihat bagaimana Ibu Sribani bisa membangun ya komunikasi yang efektif ketika menerapkan teknik coaching dalam pasca observasi ini kepada rekan sejawatnya Ibu Safrida. Perlu diketahui ya sebenarnya pasca ini sebenarnya sangat penting ya, karena biasanya kita setelah kita dilakukan observasi jarang kita mau mengevaluasi terkait apa yang sudah kita lakukan. Tapi dengan ada kegiatan pasca seperti ini, dengan teknik coaching dari observer memberikan beberapa pertanyaan, ya tentunya rekan sejawat dapat mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang bisa dipertahankan dan bisa dibagikan kepada rekan-rekan lainnya. Dan yang menjadi kekurangan itu bukanlah yang yang jelek, tapi kekurangan itu bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya untuk dilakukan perbaikan sehingga pembelajaran di kelas nanti lebih menjadi efektif lagi. Jadi Ibu Sri dan Ibu Safrida jangan risih ketika dilakukan supervisi di dalam kelas. Ya, itu semuanya baik untuk perbaikan kita di dalam proses pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan sangat luar biasa sekali ya, semoga ini bisa dipertahankan
ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Julfan Fadli udah memberikan masukan kepada kami. Semoga ya ada manfaatnya bagi kita ya Bu Safrida ya. Demikianlah percakapan pasca observasi dengan Ibu Safrida dan didamping oleh Bapak pengajar praktik saya Pak Julfan Fadli. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.